Amin. Amin. Ini satu hal yang luar biasa ya. Kita boleh bersama-sama kembali berkumpul oleh karena berkat Tuhan. Bangun pagi subuh, kita bersekutu dengan Yesus. Yes. Panjang hari, dalam aktivitas, hati masih terjaga dengan Kristus. Dan siang hari ini, kita kembali duduk di kaki Kristus. Sore hari selesai sebentar jam 4, masih terjaga. Akhirnya lewat satu hari tanpa kita sadari, saya mau tanya, di mana saudara buat dosa? Lalu lihat, itu pekerjaan otomatis. Bukan usaha kita mencari-cari supaya kita tidak berdosa. Yes. Tetapi itu lahir dari kerinduan kita bersama Yesus. Yes. Pada siang hari ini, kita akan bahas mengenai iman dan doa. Faith and prayer. Orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak memahami, mengenal Tuhan mereka. Ini kenyataan yang terjadi. Kalau saya tanya sama saudara-saudara, apa pengertian saudara mengenai iman? Jawaban yang klasik yang sering muncul selalu dia bilang percaya. Kalau percaya nggak perlu beriman. Iya kan? Coba kita perhatikan dalam kitab Yakobus ayat pasal 2 ayat 19. Kalau iman itu ada percaya, mari kita baca Yakobus 2 ayat 19. Boleh tolong bacakan? Ada yang bisa membantu saya membaca ayat ini? Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Iman kalau terima kasih Ibu Berta. Iman kalau hanya dibatasi dengan percaya, setan pun beriman. Ya. Betul? Ya. Tapi ini yang membedakan antara setan dengan manusia. Iman itu bukan terbatas, bukan dibatasi, bukan hanya dibatasi dengan percaya. Karena kalau dia percaya, kita tidak beda dengan setan. Yang membedakan kita dengan setan itu bukan percaya, tetapi iman. Sekarang mari datang kepada kata iman itu sendiri. Dalam Yakobus 5 ayat 15, dia bilang begini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Ini dalam konteks untuk menyembuhkan orang sakit. Dan bahasa yang dia muncul di sana, doa yang lahir dari iman. Dalam bahasa Inggris, King James Version, dia bilang the prayer of faith. Saya minta maaf, tulisan yang muncul di sini, saya ambil tadinya tulisan bahasa Yunani, tapi ketika saya kaget tadi, saya mau coba switch ke Yunani, udah nggak bisa. Dia, sebenarnya itu warna biru ini, dia namanya ke dalam bahasa Yunani pisteo, yang akar katanya pistis, yang artinya ini, relating to God. Jadi arti iman itu bukan percaya, tetapi relate, hubungan dengan Tuhan, relating to Christ, the conviction that God exists, satu keyakinan akan keberadaan Allah. Jadi itu satu keyakinan yang datang dari hubungan yang tidak kelihatan. Jadi iman itu tercipta dengan hubungan yang baik. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai puasa. Sekarang kita bahas mengenai iman. Tidak jauh beda dia punya konsep di dalam bahasa untuk doa. Memang di sini kita menjalin hubungan. Jadi untuk doa maupun puasa atau iman ini satu package. Satu bungkusan yang tidak dapat terpisah. Di mana puasa menuntut hubungan intim,
doa menuntut hubungan, iman juga menuntut hubungan. Tidak dapat dipisahkan. Dalam bahasa Inggris untuk kata faith, saya ambil dari ResearchGate untuk membedakan apa yang membedakan antara iman dengan belief, percaya atau trust. Dia bilang begini, faith is a belief that is not based on proof. Iman itu adalah satu kepercayaan yang tidak didasarkan kepada bukti. Satu percaya dengan tanpa bukti yang mendukung. Sementara trust atau percaya is something that is based, sesuatu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu. Jadi kalau percaya, dia harus berdasarkan pengalaman yang sudah lewat. Kalau iman, tidak membutuhkan bukti. Once I read, trust is earned, faith is given. Sekali saya baca, percaya yang saya peroleh, iman diberikan. Saudara lihat urutannya, bagus sekali ini. Waktu saya baca ini, tepat sekali dia punya pengertian. Once I read, trust is earned, percaya itu diperoleh, faith is given. Saudara lihat, iman itu diberikan. Seringkali kata faith, kata iman, digunakan untuk menggambarkan pengalaman yang supernatural. Ini yang disebut dengan religious faith. Namun selebih daripada itu kita lihat bahwa sebenarnya iman itu, karena dia tidak tergantung kepada bukti, makanya iman itu bergantung kepada hubungan. Bayangkan saudara, kita berhubungan dengan Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Percaya kepada sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tapi kita yakin dia ada. Itu iman. Nah, beberapa contoh bentuk dari iman yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Pertama, saya ambil dalam kitab Lukas pasal 7, dasarnya di ayat 6 sampai 9. Mari kita baca perikop Lukas pasal 7. Perikop Lukas pasal 7 ini. Di ayatnya yang kita mulai dari ayat 1 saja ya. Mari kita buka sama-sama Lukas pasal 7. Ini cerita mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perwira. Hamba seorang perwira. Bukan seorang perwira, hambanya. Hamba. Mari kita perhatikan urutan ceritanya. Saya ingin supaya kita analisa ini dalam bentuk bacaan dan kita lihat dari bentuk konteks. Supaya waktu kita berdoa dengan iman, kita tidak hilang arah. Yang lalu puji Tuhan kita sudah mengerti mengenai puasa, sekarang saya percaya saudara puasa di rumah tidak lagi puasa seperti apa yang kita pahami sebelumnya. Namun sekarang juga ketika kita mau berdoa dengan iman, kita tidak lagi akan berdoa dengan paksa-paksa Tuhan atau berdoa dengan teriak-teriak kepadanya. Tapi kita akan mengerti bentuk doa itu karena kita punya iman yang pasti. Dan kita akan mengerti iman Kristen itu sebenarnya seperti apa. Nah, mari kita lihat, perhatikan cerita ini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Ini permohonan seorang perwira. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung bangsa kita dan dialah yang membangun rumah ibadat kita. Lalu Yesus pergi, di sini ayatnya,
Saya tulis di sini karena di sini penekanan. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dan perwira ini menjelaskan maksud pernyataannya, bahwa katakan saja perkataan, dia akan sembuh. Dalam statement ini atau pernyataan ini, dia memberikan penjelasan. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Bayangkan, perwira menjelaskan pernyataannya, di mana dia sementara menyatakan bahwa di dalam perkataan ada kuasa. Yes. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai." Perhatikan di mana letak iman seorang hamba ini, seorang perwira ini. Perhatikan dia punya cerita dari atas. Dia datang dengan, ingat seorang perwira adalah seorang terhormat. Dia adalah seorang prajurit, dia seorang terhormat. Tetapi segala kehormatannya itu tidak lagi dia pusingkan di hadapan Yesus. Dan dia memberikan contoh bahwa Yesus hanya dengan perkataan semua akan terjadi. Dengan kata lain, dua hal yang dia buktikan di sini. Pertama, dia datang dengan merasa ketidaklayakannya. Padahal kalau mau bilang layak, dia paling layak. Seorang prajurit dia. Ya. Dia paling layak. Dia bisa perintahkan Tuhan untuk lakukan itu. Karena dia tahu Tuhan itu, Yesus itu orang Yahudi. Itu hamba mereka. Dia orang Roma. Dia bisa perintahkan semau dia. Tetapi pertama yang dia nyatakan sampai Yesus katakan imannya besar. Karena kenapa? Dia menjadikan Yesus yang terbesar. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak layak. Dan kedua, dia menguatkan bahwa firman itu punya kuasa. Jadi dia bergantung kepada firman Tuhan. Dia bergantung kepada perkataan-perkataan Kristus. Jadi iman itu adalah sesuatu yang pertama, tindakan iman adalah merendahkan diri, merasa ketidaklayakan. Yang kedua, mengklaim janji Tuhan dalam firman. Di situ letak iman. Jadi kalau kita berdoa dengan iman, kita harus kosongkan keberadaan kita. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan segala kemegahan kita, kemewahan kita. Makanya seringkali saya katakan ini. Bukan kita menghakimi, tetapi banyak di gereja mereka datang bukan mencari Tuhan, tetapi mempertunjukkan glamor mereka. Kesombongan bahwa mereka itu punya segalanya, penuh dengan perhiasan, dari atas kepala sampai ujung kaki. Untuk menyatakan bahwa mereka punya segala sesuatu. Tetapi belajar dari perwira ini. Dan di dalam penyembahan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mau menerima segala sesuatu yang datang dari kita manusia. Selain dia mau terima hati yang merendah. Hati yang menyadari bahwa dirinya tidak layak. Itu iman. Jadi kalau kita datang kepada definisi dari cerita ini,
konteks ayat ini kita bisa lihat ketika Tuhan datang, kalau gereja itu penuh dengan orang glamor, saya tidak yakin mereka diselamatkan semua. Amin. Ya. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya mempertunjukkan, oh saya punya baju baru, oh lihat baju saya hebat, ini mahal, bukan salah kita punya pakaian mahal, bukan salah kita punya barang mahal, itu adalah karunia Tuhan. Tetapi kita datang kepadanya, jangan dengan cara itu. Tapi kita merendahkan sepenuhnya hati pikiran kita kepadanya. Menyatakan kita tidak ada apa-apanya. Merendahkan diri kita di hadapan. Dan cerita yang berikut. Dalam Lukas 5 ayat 19 sampai 23. Lukas 5 ayat 19 sampai 23. Ini cerita mengenai orang lumpuh disembuhkan. Orang lumpuh ini datang kepada Tuhan dengan diusung oleh teman-temannya. Mereka mencoba untuk masuk, tetapi banyak orang yang berbondong-bondong dengan Yesus. Sebenarnya bahasanya lumpuh. Kalau kita belajar baik-baik dalam bahasa aslinya, orang ini sakit kronis. Dia itu sudah sekarat, dan dia akan segera mati. Sudah tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Sudah tidak ada. Dan akhirnya teman-temannya ini datang membawa dia. Namun karena banyak sekali orang dan bersesakan di sana, dikatakan karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Dan perhatikan dia katakan, ketika Yesus melihat iman mereka, siapa yang Yesus lihat? Iman orang-orang ini, perlakuan orang-orang ini, atau keadaan orang sakit itu? Dari cerita ini, orang-orang yang mengusung orang sakit. Orang-orang yang mengusung orang sakit ini yang Yesus lihat. Ya. Apa yang mereka lakukan sampai dia katakan iman ini yang dia terima, akhirnya saudara mereka disembuhkan. Ya. Ingat, orang yang disembuhkan ini sakitnya oleh karena dosanya. Makanya yang lebih dahulu Yesus nyatakan, saudara, dosamu sudah diampuni. Karena sakit yang dialaminya diakibatkan oleh dosa yang sudah dia pelihara sekian lama. Dan dosa itu mengakibatkan dia sakit. Yes. Dan sakit bukan sakit biasa-biasa. Sakit hampir mati, dengan dia tidak boleh berdiri lagi. Yeah. Ini yang terjadi dengan orang ini. Namun perhatikan ahli Taurat dan orang Farisi, mereka berkata dalam hati, mereka bicara, siapa orang mujizat Allah ini dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus tahu pikiran mereka. Dan apa yang Yesus katakan? Mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalan? Dosamu diampuni. Saya mau tanya, Diampuni mana yang dosa. lebih mudah bagi Yesus? Menyatakan bangkit dan berjalan, atau dosamu diampuni? Mana lebih mudah baginya? Kalau kita lihat, bangunlah dan berjalan. Sebenarnya yang bangunlah dan berjalan. bangunlah dan berjalan, itu yang lebih mudah. Iya. Karena kalau masalah dosa, dirinya akan menjadi korban. Dia perlu pengorbanan. Makanya kalau dia katakan dosamu diampuni, harus ada korban di dalam pengampunan. Dan Yesus, ketika dia katakan itu, sebenarnya hatinya sementara diremukkan. Makanya dia pertanyakan itu ke orang Farisi. Mereka mengerti nak bahasanya. Mana lebih mudah, mengatakan dosamu diampuni atau bangun dan berjalan? Karena masalah dosa adalah masalah nyawa. Kalau bangun dan berjalan, Yesus berfirman semua bisa jadi. Tidak ada yang mustahil baginya.
Ya. Tapi kalau masalah dosa, dirinya harus menjadi korban. Yes. Ini bukan hal yang biasa saja. Makanya ketika dia melihat orang-orang ini dengan usaha untuk bagaimana usaha mereka menurunkan orang yang berdosa ini untuk mendapatkan kesembuhan, demikian refleksi terhadap dirinya yang memiliki usaha untuk menyembuhkan kita dari dosa, di mana dia harus mati. Yes. Jadi dalam cerita ini refleksi iman, Yesus sementara mengajarkan kepada kita, iman itu adalah mengakui dan merasakan, menghargai akan kematian Kristus. Kita bukan hanya sekedar orang Kristen yang katakan, oh saya beriman kepada Yesus, Yesus. Tanpa kita sadari kita ini berdosa dan kita tidak layak, namun kita memiliki pengharapan dalam Yesus. Kita harus mengakui kematiannya. Kalau kita hanya sekedar mengakui iman sebagai percaya, setan pun melakukannya, tetapi setan pun menolak kematian Tuhan. Saudara lihat, dalam konteks peristiwa-peristiwa ini, Tuhan sementara mengajarkan kepada kita semua sebenarnya bahwa iman itu bukan hanya sekedar kata. Dan kedua, iman itu bukan satu hal yang dapat mengubah prinsip ilahi. Siapa yang dapat menggagalkan rencana kematian Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya? Tidak ada. Jadi iman ini terjadi ketika orang-orang ini datang dengan ketidaklayakan. Ketika mereka datang dalam ketidaklayakan, mereka mengakui akan pengorbanan Kristus yang sangat-sangat mulia. Di sini iman itu dibentuk dan Tuhan menerima doa seperti ini. Jadi kalau kita berdoa pun mau minta pengampunan kepada Tuhan, yang dibutuhkan adalah iman. Iman ini adalah menyadari sepenuhnya keberadaan kita dan membandingkan hidup kita dengan Kristus, bahwa kita ini tidak layak sama sekali. Makanya Yesus dia katakan ketika ada orang pemungut cukai dan orang Farisi berdoa bersama-sama, yang dia terima si doa pemungut cukai dibanding orang Farisi ini. Mengapa? Karena orang pemungut cukai ini datang dengan ketidaklayakan. Tapi di satu pihak ada pengharapan di mana darah Kristus itu yang menjadi kekuatan. Sebagaimana perwira tadi yang berharap kepada firman, demikian kita orang Kristen berharap kepada pengharapan itu. Jadi ketika kita berdoa, ada sukacita, pengharapan, damai, ketidaklayakan, ini digabungkan di dalam jiwa. Di situ iman bekerja. Dan perhatikan cerita berikutnya. Dalam Markus 10 ayat 49 sampai 52. Ini cerita, mari kita buka Markus pasal 10, mengenai Bartimeus, pasal 10 ayat 46 sampai 52. Tapi saya hanya menekankan dalam ayat 49 sampai 52 di sini. Ini cerita Bartimeus, dia seorang buta. Ketika dia dengar Yesus melewati Yeriko, dari Yeriko, dia bersama murid-murid berbondong-bondong, dan Bartimeus buta, dia berteriak-teriak dari belakang, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan orang banyak mulai coba untuk menyingkirkan Bartimeus karena terlalu bising. Saudara, cerita ini sebenarnya dalam. Bukan sedikit orang Kristen yang mencoba menolak orang lain untuk datang kepada Yesus. Menghalang-halangi orang lain untuk datang kepada Yesus. Karena mereka lihat tidak layak secara fisik.
Mereka rasa hanya mereka yang layak kepada Yesus karena mereka itu bisa berjalan, bisa melihat, dan lengkap semuanya. Tapi Bartimeus yang buta disingkirkan. Bagi mereka terlalu bising. Di dalam gereja, seringkali orang kecil tidak pernah diperhatikan. Dan kalau boleh duduk paling belakang mereka. Kalau mau dengar khotbah, jangan dengar khotbah orang yang bukan dari teologi, harus orang teologi. Mengapa kita tidak pernah izinkan orang lebih kecil yang memiliki pengetahuan kebenaran akan Tuhan untuk lebih dekat dengan Yesus? Bartimeus yang buta disingkirkan. Tapi dalam cerita ini, Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, kuatkan hatimu. Bayangkan saudara, kalau saudara baca baik-baik cerita ini. Mereka buat seolah-olah Yesus itu menakutkan. Kuatkan hatimu, Bartimeus. Seolah-olah kamu akan dicambuk karena kamu teriak-teriak. Bukan memberikan bahasa pengharapan, tetapi bahasa menakutkan. Bahasa untuk merendahkan orang lain. Tetapi mereka memanggil dia datang kepada Yesus. Saudara lihat cerita ini. Ini sebenarnya cerita mencerminkan orang Kristen di akhir zaman. Banyak orang-orang mengaku Kristen. Mereka sudah merasa layak kepada Tuhan. Dan mereka memandang orang lain tidak layak dengan Yesus. Mereka pikir dengan segala apa yang mereka punya, mereka layak di hadapan Tuhan. Hati Yesus tidak demikian. Dia menghargai setiap jiwa. Dia tidak pandang bulu. Yes. Ketika Bartimeus diterima kepada Tuhan, diterima oleh Yesus, perhatikan ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Saudara, bagi orang Israel, menanggalkan jubah itu adalah satu kehinaan. Biasa orang menanggalkan jubah kalau dia berada dalam keadaan duka. Dalam keadaan terpuruk, dia akan tanggalkan jubahnya. Menyatakan bahwa dia tidak punya apa-apa sama sekali. Bartimeus ketika dia mendengar undangan ilahi dengan cepat, dan saya berpikir mengapa Roh Kudus menginspirasikan Markus untuk menulis bahwa Bartimeus menanggalkan jubah. Sebenarnya Tuhan ingin kita tahu kedalaman cerita ini. Bahwa disinilah pola, disinilah bentuk dari iman itu. Ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, saya mau katakan ini. Waktu Yesus katakan padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia tidak katakan begini. Kalau dia merespons pernyataan Bartimeus, pasti Yesus jawab begini. Kan Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, Bartimeus dengan polos menjawab, Rabuni aku, buat mataku terbuka Tuhan. Supaya aku dapat melihat. Iya kan? Dan lihat Yesus jawab. Dia tidak menjawab, jadilah apa yang kamu kehendaki. Dia tidak menjawab, baik Bartimeus, matamu akan dijelikan. Yesus tidak menjawab begitu. Karena Yesus, iman Bartimeus bukan bergantung kepada jawaban Bartimeus. Iman Bartimeus bergantung kepada poin di ayat 50. Ketika dia menanggalkan jubah, menyatakan ketidaklayakan.
Ini yang merespons pernyataan Yesus, pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Karena kedatangan dia kepada Yesus dengan ketidakberdayaan, buta dan telanjang. Bartimeus datang dalam keadaan buta dan telanjang. Ini menjadi gambaran kondisi manusia yang dibutakan oleh dosa dan ditelanjangi oleh kutuk. Sekarang apa yang saudara dan saya akan sombongkan di hadapan Tuhan? Tidak ada yang kita dapat sombongkan. Secara rohani kita menggambarkan seperti Bartimeus, seorang buta dan telanjang. Gambaran yang sama umat di akhir zaman yang digambarkan oleh Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 3, sehubungan dengan umat yang terakhir, jemaat yang terakhir Laodikia, yang miskin, buta, dan telanjang. Iman yang Tuhan terima adalah iman di mana orang ini menerima keberadaannya, menyadari keadaannya, datang sebagaimana dia ada kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan iman. Jadi iman itu, saudara, tidak perlu kita teriak, tidak perlu kita menangis dan kita katakan itu iman. Tidak perlu. Tapi iman adalah kepolosan, ketulusan yang datang dari keberadaan kerohanian yang kita sadari bahwa kita berdosa. Jangan sekali-sekali kita datang kepada Tuhan dan kita mulai membandingkan. Oh, saya James lebih baik dari Ibu Lita. Saya James lebih baik dari Ibu Berta. Saya James lebih baik dari Ibu Aris. Tidak sama sekali. Perhatikan doa Daniel. Mari kita undur di dalam kitab Daniel. Buka bersama-sama dengan saya dalam kitab Daniel. Sebenarnya Daniel ini saya senang sekali untuk ambil contohnya. Karena cara berdoanya memang betul-betul doa kekristenan yang sesungguhnya. Daniel pasal 9. Coba tolong baca dari ayat 4 dan 5 saja. 4 dan 5. Daniel pasal 9 ayat 4 dan 5. Ada yang bisa bantu membacakan bagi saya? Ayat 4 dan 5. Maka memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Terima kasih, Bu Berta. Saya mau tanya, Daniel ini orang benar atau orang berdosa? Ya. Kita lihat catatan Alkitab dari Daniel pasal 1. Daniel itu orang yang benar. Sebelum datang di pasal 9, ada cerita di Daniel pasal 6, Daniel itu dimasukkan ke gua singa karena dia rajin berdoa. Amin. Ya. Tapi pertanyaan, mengapa Daniel dalam pasal 9 doanya dia bilang dia itu pendosa? Dan perhatikan bahasanya. Dia katakan, ayat 5, kami telah berbuat dosa dan salah. Dia perhitungkan dosa umatnya, dosa saudara-saudaranya, seolah-olah dia yang buat. Saudara lihat ini? Ya. Kalau kita berdoa sama Tuhan, dan kita sudah mulai membandingkan kita lebih baik dengan orang lain, saya tidak yakin Tuhan dengar doa kita. Kalau kita bersaudara, kita seiman, kita harus menyatakan kesetaraan di dalam perbuatan. Biarkan Tuhan yang perhitungkan. Tapi jangan kita perhitungkan, saya sudah benar. Karena di mata Tuhan tidak ada seorang pun yang benar, satupun tidak. Roma pasal 3 ayat 10.
Dalam kitab Ayub malah dikatakan, kebenaran kita seperti berengah. Tahu berengah? Itu ulat di mayat. Itu berengah namanya. Tidak ada kebenaran yang datang dari manusia. Makanya iman itu hanya datang dari kondisi di mana dia menyadari ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Dan dia hanya mengharapkan dari kasih anugerah ilahi. Dia mengagungkan pengorbanan Kristus. Itu iman. Dan ini contoh iman yang terakhir. Ini cerita yang terakhir dalam Markus 5 ayat 25 ayat sampai 28 dan 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka katanya pada perempuan itu, hai anakku, di ayat 34, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara perhatikan ceritanya. Terima kasih untuk tambahan tadi. Yesus pun sama waktu berdoa di Bukit Getsemani. Iya. Di Getsemani juga Yesus menyamakan dirinya dengan pendosa. Dia Yesus. Oke, kita lanjut. Perhatikan cerita perempuan ini. Sudah 12 tahun ia menderita pendarahan. Berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Saya bisa bayangkan perempuan ini tadinya kaya. Dan 12 tahun dia berobat kepada tabib. Sampai uangnya habis, semuanya habis. Tidak ada apa-apanya lagi. Sudah habis, malah penyakitnya lebih memburuk. Saudara coba bayangkan kalau saudara di posisi perempuan ini. Ada pengharapan atau tidak? Sebesar apapun kekayaan kita, kepunyaan kita, harta kita sebanyak apapun, kalau sampai habis karena penyakit, sudah habis, malah penyakitnya bukan ada perubahan, makin buruk. Kalau saudara di posisi perempuan ini, apa yang saudara mau buat sama Tuhan? Saudara bisa bayangkan ya. Dan lihat ceritanya. Pertama, dia sudah mendengar mengenai Yesus. Ini prosesnya. Iman itu datang dari pendengaran. Makanya tidak ada orang beriman dengan kebodohan. Orang beriman dia punya pengertian, pengenalan akan Tuhan. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, imannya tidak akan terbentuk. Makanya di dalam kitab Petrus, mari kita buka sama-sama dalam kitab 2 Petrus. Sehubungan dengan pernyataan Petrus, makna iman itu. Ingat, Petrus ini adalah seorang yang tidak beriman. Tapi ketika dia berubah, Roh Kudus memberikan dia kuasa untuk menulis, dan dia orang pertama yang mendefinisikan arti iman itu. Yang memberikan perincian secara sistematis arti dari iman itu. Dia catat dalam 2 Petrus, surat 2 Petrus pasal 1. Mulai ayat 5. Ada yang bisa baca, tolong bacakan. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6 sampai yang ke-7.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Amin. Terima kasih, Ibu Lani. Iman harus punya pengetahuan. Pengetahuan mengenai Tuhan. Harus ada tindakan sebagai buah dari iman. Iman tanpa perbuatan, kata kitab Yakobus, adalah mati. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan iman, kita harus berdoa dengan pengertian yang jelas, dengan hubungan yang intim, dengan pengertian yang penuh, dan dengan perasaan yang tidak layak. Namun mengharapkan kelayakan dari anugerah ilahi. Itu iman. Itu doa iman. Perhatikan cerita perempuan ini. Dia datang kepada Yesus ketika dia dalam keadaan yang sudah tidak berdaya. Bukan sebagai satu contoh supaya kita datang Yesus ketika kita sudah tidak berdaya baru kita datang. Tidak. Ini menggambarkan makna iman itu sesungguhnya. Bagaimana kita dapat memahami iman itu lebih dalam. Jadi dari seluruh cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab yang menceritakan mengenai iman, konsep utamanya di dalamnya adalah bagaimana kita mengosongkan diri kita, ketidaklayakan kita. Di sini iman itu terjadi. Sementara kita kosong dan tidak ada kelayakan, kita belajar untuk menerima anugerah ilahi. Karena anugerah itulah yang akan melayakan kita, dan kita hanya hidup dalam berharap. Pengenalan akan Yesus itu adalah lebih baik karena itu akan melengkapi akan pengetahuan itu. Melengkapi iman itu. Kalau kita hanya masuk gereja, pergi gereja, menyanyi, berdoa dengan khotbah, pulang selesai, setiap minggu demikian bertahun-tahun, banyak orang Kristen tanya, kenapa saya tidak dapat meninggalkan dosa? Kalau iman itu bergantung kepada, pindahkan gunung, tidak ada orang masuk ke surga, karena belum sampai detik ini, belum ada orang pindahkan gunung dengan iman. Tetapi dengan kata lain di sini, iman itu yang dimaksudkan memindahkan gunung dengan iman, di mana ketidaklayakannya ini, dia gantungkan kepada Tuhan, dan segala permasalahan kehidupan yang menguasainya, dapat dia taklukkan, karena dia melupakan segala sesuatu, yang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia lupakan segala sesuatu, namun dia hanya tahu di depannya Kristus. Hanya itu, tidak lebih. Makanya kalau kita berdoa kepada Tuhan, jangan coba-coba kita berdoa dan mengajarkan Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan harus dengan segala kerendahan, dengan segala pengharapan, telanjangi kehidupan kita, seolah-olah kita tidak punya apa-apa memang. Ayub seorang yang bagaimana mereka ada. Ayub sendiri katakan, sebagaimana aku lahir dari kandungan ibuku, telanjang demikian aku kembali ke tanah dalam bentuk telanjang. Dia menyatakan bahwa dia tidak ada apa-apanya, padahal dia orang paling kaya di tanah itu. Saudara lihat. Dan Tuhan sangat menghargai, dan dia menjawab semua doa-doa mereka. Jadi dengan kata lain, iman dan doa itu bukan bergantung dari indahnya kata-kata kita, atau bergantung dengan hebatnya kita untuk merubah Tuhan, prinsipnya tidak sama sekali. Tapi bagaimana kita menyatukan hati kita dalam segala kerendahan dan mengharapkan anugerahnya, belas kasihnya,
menghargai kematiannya, membandingkan diri kita yang tidak layak, yang telanjang, buta ini, yang tidak ada apa-apanya, yang tidak ada pengharapan, namun pengharapan itu hanya dalam Yesus. Disinilah iman itu bekerja. Pengetahuan yang Tuhan karuniakan kepada kita akan menambah luas pemahaman kita mengenai Tuhan. Semakin dalam pengetahuan kerohanian jiwa itu, individu itu, semakin dia merasa dia sama dengan saudara-saudaranya. Kalau kita mengaku kita orang Kristen, namun kita sudah mulai membandingkan saya lebih baik dengan orang lain, saudara gagal dalam iman. Yes. Karena iman, semakin dia beriman, semakin dia merasa kesetaraan dengan saudara-saudara yang lain. Dia merasa dia pun berdosa sama saudara-saudaranya yang lain. Dia merasa bahwa kesalahan saudara-saudaranya juga ada kesalahannya. Itu ciri imannya sudah mulai dibentuk. Makanya Tuhan katakan apabila ada iman sebesar biji sesawi, karena kenapa? Kenyataannya banyak orang mengaku pengikut Kristus tapi mereka tidak punya iman. Mereka berpikir iman terlalu jauh. Oh, iman itu dapat membangkitkan orang mati. Oh, iman itu dapat menyembuhkan orang sakit. Oh, iman itu dapat berbuat sesuatu yang mustahil menjadi yang tidak mustahil menjadi mustahil. Iman itu dapat membentuk mujizat. Tidak sama sekali. Iman itu adalah hubunganmu dengan Kristus yang erat, yang dapat mengubah segala karakter berpikirmu untuk menjadi sama dengan Kristus dan memandang bahwa saudara-saudaramu memiliki kelemahan yang sama denganmu. Dan engkau akan berdoa untuk mereka, merendahkan diri bersama dengan mereka. Sama dengan doa Daniel, dia berdoa, Tuhan ampuni dosa kami. Di sini makna iman itu. Amin. 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 Jadi iman dan doa tidak dapat dipisahkan. Kalau orang tanya bagaimana kita berdoa dengan iman, mudah. Anggap kesetaraan itu ada, dan kita merendahkan diri kepada Tuhan. Ketidaklayakan itu, segala kelayakan, kemuliaan diletakkan. Hitung kesetaraan kita dengan debu tanah. Tidak ada apa-apanya. Biarlah pelajaran sore hari ini boleh membawa iman kita lebih dekat dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan melalui iman dan doa. Amin. Boleh lebih sempurna dalam segala pengertian kita. Orang-orang percaya yang mengaku pengikut Kristus. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin.